Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Ferdian, NIM 17060016. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait UAS Ekonomi Transportasi dengan Bapak Hari Setia Putra, SE MSI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu model pertamanya. Ruang lingkup ekonomi transportasi. Sejarah pertumbuhan transportasi. Sejak dahulu kala, transportasi telah digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja alat yang dimaksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800, alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan, dan sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang dalam jumlah kecil mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1860 sampai 1920 telah ditemukan kendaraan bermotor pesawat terbang. Dalam masa ini, angkutan kereta api dan jalan raya memang peran penting. Pada tahun 1920, transportasi telah mencapai tingkat perkembangan pada puncak dengan sistem transportasi multi modal. Dalam abad ke-20 ini, pertumbuhan transportasi berkembang dengan kemajuan teknologi mutakhir. Pengertian transportasi. Ada dua kategori dalam transportasi. Pertama, pemindahan bahan-bahan dan hasil produksi dengan menggunakan alat ukur. Kedua, mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dua unsur penting, yaitu pemindahan atau pergerakan movement, dan secara fisik mengubah tempat dari barang komoditi yang penumpang ke tempat lain. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Soesilo dalam buku Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota Jakarta, yang mengemukakan bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang lain baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang-barang. Fungsi transportasi. Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang lebih baik, perlu dicapai keseimbangan antara persediaan dan permintaan jasa angkutan. Jika penawaran jasa transportasi melebihi permintaan, maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan yang menyebabkan banyak perusahaan transportasi mengalami kerugian adalah akan menghentikan kegiatan, sehingga jasa transportasi berkurang dan menyebabkan ketidaklancaran arus. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Peran transportasi. 1. Aspek sosial dan budaya, di mana aspek sosial dan budaya merupakan kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak lepas dari transportasi. Dampak sosial ini dari transportasi adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat. Aspek politik dan pertahanan memiliki keuntungan, yaitu transportasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kedua, transportasi merupakan alat unsur pertahanan keamanan. C. Aspek hukum. Dalam pengoperasian dan pemilihan alat transportasi diperlukan ketentuan hukum berkaitan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan serta asuransi. Aspek teknik. Dalam hal ini berkaitan dengan pengoperasian transportasi yang harus menjamin keselamatan dan keamanan pengguna transportasi tersebut. Aspek ekonomi. Dari sudut ekonomi makro, pengangkutan merupakan salah satu prasarana menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
Dari ekonomi mikro dapat dilihat dari kepentingan dua pihak, yaitu pihak perusahaan angkutan dan pihak pemakai jasa angkutan. Dan manfaat transportasi. Dari segi manfaat ekonomi, berkaitan dengan produksi dan distribusi masyarakat menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Manfaat sosial. Membantu dalam menyediakan kemudahan, pelayanan, per orang dan kelompok. Manfaat politis dan keamanan. Menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Dapat dirasakan dari manfaat transportasi itu dari segi ekonomi berkaitan dengan produksi, yaitu dengan transportasi lancar sehingga membuat ekonomi di daerah itu menjadi lancar juga gitu. Sehingga ekonomi pada daerah itu dapat meningkat tanpa ada hambatan transportasi. Dari segi sosial, memudahkan untuk semua orang itu agar mencapai atau mengirimkan barangnya atau menggunakan transportasi itu dengan mudah. Tidak adanya kendala lagi. Manfaat politis dan keamanan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Itulah dari materi peranan transportasi. Materi kedua yaitu pengangkutan, pertumbuhan industri, dan distribusi. Peran transportasi dalam pertumbuhan industri. 1. Adanya ongkos pengangkutan yang lebih murah akan dapat mengakibatkan ongkos produksi yang lebih rendah pula, sehingga akhirnya dapat 1. Menambah daya saing dari industri tersebut, dan 2. Menambah aksi radius pasar, yaitu menambah jarak luasnya pasar yang dapat dijalani. Dari lokasi biaya minimum, Alfred Weber, seorang ahli ekonomi Jerman, menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana pertumbuhan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber, biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Gerhard Ohlin menyatakan bahwa hubungan antara ongkos produksi di dalam negeri dengan harga penawaran di luar negeri, yaitu harga ditambah dengan ongkos transport, serta hubungannya dengan harga penawaran barang tersebut di luar negeri akan menentukan apakah sesuatu barang tersebut akan diimpor, diekspor, ataukah dibuat dan dikonsumsi sendiri di dalam negeri. Pemilihan tempat lokasi industri adalah suatu hal yang sangat penting, karena kalau lokasi industri itu sudah ditetapkan, maka sukar sekali untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Faktor yang mempengaruhi lokasi industri: 1. Lokasi bahan mentah untuk produksi. 2. Keadaan tenaga kerja. 3. Sumber tenaga dan fasilitas pengangkutan yang tersedia. Pasar hasil produksi dan fasilitas distribusinya. Peraturan yang berlaku dan kondisi iklim usaha. 6. Struktur pajak dan fasilitas perpajakan. Biaya transport dan pemilihan lokasi industri. Peranan ongkos transport akan berbeda pada suatu industri dibandingkan industri lainnya, karena jika ongkos transport merupakan bagian yang besar dalam ongkos produksi total dan relatif besar terhadap nilai atau harga barang yang dihasilkan, maka ongkos transport akan dapat menjadi faktor penentu atau controlling factor dalam penentuan lokasi industri. Jika ongkos transport merupakan bagian kecil saja dari ongkos produksi dan kecil relatif terhadap nilai dari barang yang dihasilkan, maka ongkos transport mungkin tidak begitu berpengaruh. Dari sudut ongkos pengangkutan, maka pada dasarnya terdapat 3 kemungkinan dalam memilih suatu lokasi industri. 1. Berlokasi tempat dekat dengan bahan mentah. 2. Berlokasi di tempat pasar hasil produksi. 3. Berlokasi di antara tempat bahan mentah dan tempat hasil pasar produksi. Rumus atau formula dari masalah pemilihan lokasi industri dapat dinyatakan: 1. Di dekat bahan mentah, atau disingkat dengan S. TS sama dengan TRS ditambah LS
besar QM dalam kurung TRM plus LM tutup kurung. Di dekat pasar hasil produksi disingkat dengan M. QS buka kurung TRS plus LS tutup kurung kecil QM buka kurung TRM plus LM. Keterangannya, QS volume bahan mentah yang digunakan, QM volume produk yang dihasilkan, TRS ongkos angkutan bahan mentah, TRM ongkos angkutan bahan produksi, LS ongkos loading, LM ongkos loading unloading hasil produksi. Efek struktur tarif angkutan atas lokasi industri. 1. Efek dari distant rate system. Di sini tarif angkutan bertambah atau meningkat dengan semakin jauhnya jarak barang yang diangkut. Jika tarif angkutan bertambah dengan semakin jauhnya jarak yang ditempuh, maka lokasi untuk dapat ke pasar atau dekat ke sumber bahan mentah menjadi lebih penting daripada jika tarif itu tidak berubah sesuai dengan perubahan jarak tersebut. Efek dari growth rate system. Di sini, tarif angkutan digolongkan dalam kelompok menurut asalnya, origins, dan tujuannya, destination. Dari barang yang diangkut, maka akan memberikan suatu tempat di dalam suatu kelompok wilayah tersebut suatu tarif yang sama tanpa memandang jarak. Dengan demikian akan menyamakan keuntungan ekonomis yang mungkin didapatkan oleh semua kota atau tempat di dalam kelompok yang sama, sejauh tarif angkutan tersebut berhubungan. Keadaan ini akan mempunyai efek desentralisasi atas lokasi industri pada daerah bersangkutan. Efek dari tapering rate system. Di sini berarti meskipun tarif bertambah dengan semakin jauhnya jarak yang ditempuh, tetapi pertambahannya tidaklah dalam porsi yang langsung dan sama terhadap jarak. Jadi tarif untuk jarak 200 km akan lebih rendah daripada 2 kali tarif untuk jarak 100 km. Jika tarif angkutan barang ditetapkan atas dasar sistem ini, maka industri akan cenderung untuk berlokasi pada bahan mentah atau pasar hasil produksi, dan bahwa pada intermediate points tidaklah menguntungkan. Baiklah, ini materi ketiga, permintaan jasa transportasi. Agenda pembahasan. Permintaan jasa transportasi. Permintaan jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan transportasi bagi pemakaian jasa. Oleh karena itu, permintaan jasa transportasi adalah dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Permintaan jasa transportasi akan terjadi apabila antara dua atau lebih tempat terdapat perbedaan margin terhadap satu barang yang suatu tinggi yang suatu rendah. Sifat-sifat permintaan jasa angkutan. Dua permintaan jasa transportasi pada dasarnya adalah ketika dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. Dapat bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan. Permintaan akan transportasi sangatlah faktor-faktor pemilihan dan pemakaian jasa angkutan. 1. Sifat dari muatan. Barang yang nilainya tinggi dipadu dengan volume yang tidak besar, biayanya diangkut melalui transportasi udara. Barang-barang bernilai rendah dipadu dengan volume yang besar, biayanya dibawa melalui laut, jalan raya, atau kereta api. Faktor-faktor pemilihan pemakaian jasa angkutan yang selanjutnya itu kualitas pelayanan. Pelayanan baku, ketetapan jadwal keberangkatan dan kedatangan. Comfortability dalam perjalanan, AC, toilet. Reliability, ketepatan waktu. Keamanan dan keselamatan. Satuan ukuran permintaan jasa transportasi. Permintaan jasa transportasi diukur dalam berat muatan atau jumlah penumpang yang dipindahkan melalui jarak. Untuk penumpang elastisitas harga permintaan.
Elastisitas harga permintaan adalah persentase pertumbuhan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumusnya adalah, bisa dilihat di layar ini adalah rumusnya. Hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah 1. Tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. 2. Besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk beli suatu barang. 3. Jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. 4. Jenis barang yang dibutuhkan seperti barang pokok, barang mewah, dan barang normal. Analisis permintaan. Dapat kita lihat pada kurva, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta menjadi lebih besar. Hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta ini dapat digambarkan pada bentuk kurva pada permintaan. Selanjutnya itu materi 4, yaitu permintaan dan penawaran jasa transportasi. Permintaan jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan transportasi bagi pemakai jasa. Oleh karena itu, permintaan jasa transportasi adalah dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Permintaan jasa transportasi akan terjadi apabila antara dua atau lebih tempat terdapat perbedaan marginal terhadap suatu barang, yang satu tinggi yang satu rendah. Sifat permintaan jasa angkutan. Derived demand. Permintaan akan jasa angkutan merupakan suatu permintaan yang sangat bersifat turunan. Permintaan ini akan transportasi baru akan ada apabila ada faktor-faktor yang mendorongnya. Permintaan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. Dapat bersifat harian, mingguan. Baiklah, ini materi kelima, itu peran pembangunan infrastruktur transportasi laut dalam rangka pemerataan ekonomi. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Penduduk yang banyak ditambah dengan wilayahnya yang luas dan beragam membuat masyarakat Indonesia membutuhkan infrastruktur yang dapat mempermudah akses, mobilitas, distribusi barang dan jasa, sehingga hal ini secara tidak langsung dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Salah satunya infrastruktur yang dibutuhkan yaitu di bidang transportasi, publik. Transportasi terbagi menjadi dua, yaitu transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi laut tidak kalah pentingnya dengan transportasi darat. Transportasi laut dapat digunakan sebagai angkutan untuk penunjang aktivitas masyarakat di kepulauan ataupun di pelosok. Karena semakin baik transportasi, khususnya angkutan laut, maka akan semakin membantu aktivitas masyarakat sehari, sehingga hal ini dapat membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat di kepulauan. Peranan transportasi laut. Di dalam jurnal yang dipublikasi oleh Jusna dan Tibertius Nempung pada tahun 2016 menjelaskan bahwa transportasi laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional dan daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa transportasi laut adalah sesuatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang penunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Transportasi laut selain menjadi simpul koneksivitas antar pulau juga merupakan penghubung serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh pelosok Indonesia. Pendapat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut sesuai dengan pendapat para ahli, yaitu HF Ruru 1993, yang menyatakan bahwa mengenai peranan transportasi dari sudut ekonomi adalah merangsang pertumbuhan ekonomi, melancarkan dan memudahkan distribusi bahan-bahan kebutuhan yang berbeda. Alat yang menstabilkan harga, mengurangi isolasi daerah, menunjang perluasan pasar, dan menunjang terciptanya spesialisasi luas. Pembangunan pelaut. Salah satu pembangunan infrastruktur transportasi laut yang sedang berlangsung adalah pembangunan pelaut. Pembangunan pelaut ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo tahun adalah penangkapan logistik kelautan yang dimana berfungsi untuk menghubungkan pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya pembangunan tol laut ini diharapkan dapat menekankan harga kebutuhan bahan pokok di seluruh Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi laut memberikan dampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut berdasarkan pendapat para ahli dan juga menjelaskan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi baik laut maupun darat pada dasarnya sama-sama merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu pro dan kontra transportasi online. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi membuat setiap orang dituntut untuk berinovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang benar-benar pesat dapat dilihat dengan perkembangan segala sesuatu yang berbasis online, termasuk bisnis online, bahkan tidak tertinggal transportasi berbasis online. Pada awal mula kemunculan transportasi online menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang pro dan ada pula yang kontra. Masyarakat yang pro akan transportasi online mayoritas adalah para konsumen yang menggunakan jasa transportasi online. Tidak sedikit dari masyarakat menilai transportasi online selain mudah digunakan, transportasi online juga dapat mempercepat mobilisasi kegiatan masyarakat sehari-hari. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan kemunculan transportasi online ini adalah para supir angkot, ojek pengkolan maupun sarana transportasi lainnya yang belum melakukan inovasi ataupun mengikuti perkembangan teknologi, sehingga tidak banyak dari supir angkot ataupun ojek pangkalan untuk demo kepada pemerintah dikarenakan pendapatan mereka yang menurun secara signifikan akibat dari kemunculan transportasi berbasis online tersebut. Keuntungan penggunaan transportasi online. Transportasi online benar-benar memanjakan masyarakat dengan berbagai fitur layanan yang semakin mempermudah kegiatan masyarakat. Contohnya saja Gojek, di mana di dalamnya terdapat fitur GoRed yang dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan ojek atau kendaraan roda dua, GoCar untuk membutuhkan bagi yang mobil, GoFood untuk ingin memesan makanan, dan GoSend untuk mengirimkan barang. Secara tidak langsung, kemudahan yang disediakan oleh transportasi online dalam satu aplikasi membuat masyarakat menjadi ketergantungan akan kehadiran, sehingga mau tidak mau transportasi konvensional atau angkutan umum yang belum berinovasi menjadi tertinggal. Hal inilah yang menjadi awal penyebab terjadinya kisruh antara transportasi online dan transportasi konvensional. Para pengemudi merasa tergilas mata pencariannya disebabkan oleh maraknya transportasi berbasis online. Tindak kekerasan seringkali terjadi di mana tidak sedikit pengemudi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lainnya menjadi korban kekerasan para pengemudi angkutan umum. Mereka tidak terima dengan adanya kehadiran transportasi online. Akan tetapi pemerintah tidak mengambil keputusan yang tegas untuk para ini, sehingga kekerasan menjadi pilihan akhir bagi ojek pengkolan. Akhirnya pada tahun 2016 pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintahan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, di mana peraturan ini akhirnya mengakui keberadaan transportasi berbasis online tersebut dengan peraturan harga batas bawah dan harga dan atas layaknya angkutan konvensional. Hal ini secara langsung melindungi hak pengemudi transportasi online, sehingga mau tidak mau pengemudi angkutan umum ataupun ojek pengkolan harus menerima peraturan yang ada. Materi ketujuh, analisis transportasi tradisional dan transportasi online. Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembangnya sarana transportasi, semakin mudah terjalin hubungan antara manusia. Banyak faktanya menggunakan jasa transportasi online setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena pengguna transportasi online yang begitu sering menggunakan aplikasi tersebut. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, saat ini telah hadir beberapa perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline, saat ini telah berinovasi menjadi bersifat online dan lebih modern. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh adanya inovasi distributif saat ini.